Rahman Nabi wal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Pertama, kita puji Allah senantiasa dengan ucapan alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada hamba dan makhluknya, baik dalam bentuk nikmat zahiriyah maupun dalam bentuk nikmat batiniyah. Wassalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, nantinya kita di antara kalangan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam subuh hari ini, subuh Ahad, kita kembali mengaji sebagaimana yang kita lakukan pada minggu-minggu sebelumnya. Bicara masalah seputar mengenai tentang hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan kitab rujukan Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis Syarif. Kita masuk hadis ke 43. Hadis 43 ini bicara masalah bagaimana adab makan. Kata Nabi dalam hadis, "Iltami'u ala ta'amikum wadhkuru smallahi 'alaihi yubaraka lakum fih." Yang mana kira-kira maknanya adalah iltami'u ala ta'amikum. Ini berkumpullah kalian makan bersama. Jadi sunnah makan bersama. Ya, makan rame-rame. Datang orang Melayu disebut dengan makan bajambah. Jadi Nabi Muhammad selalu mengajak sahabat makan sama-sama, makan ramai-ramai. Jadi makan-makan ramai-ramai inilah yang sekarang diapakan, yang selalu diterapkan oleh saudara kita dari kalangan jamaah tabligh. Dan dengan satu tampan duduk, satu tampan duduk 5 orang, 6 orang. Ada lagi. Istami'u ala ta'amikum. Berkumpullah kalian kalau makan rame-rame. Wa dzkuru smallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika makan tersebut. Wa yubaraka lakum fih, dan mohonlah keberkahan dari apa yang kalian makan. Ini adalah suatu adab atau pesan Nabi kepada kita agar makan tu ramai-ramai, sebut nama Allah dan mohonkan keberkahan pada diri kita terhadap apa yang kita makan. Maka dari situlah ada namanya adab-adab makan. Bukan kita ni model makan begitu saja. Semuanya diatur dalam agama. Ini bukan anda-anda hati kita ni. Maka beda kita dengan makhluk yang lain adalah makhluk lain berbuat tanpa aturan. Manusia hidup punya aturan. Itu yang pernah dikatakan Buya Hamka. Kalau hidup ini hanya sebatas makan, apa beda kita dengan monyet yang di hutan? Kalau kita ini hidup hanya sebatas kerja, apa beda kita dengan kerbau yang di sawah? Jadi hidup kita ini bukan hanya makan, bukan hanya kerja, tapi diselingi dengan ibadah, amal. Itu membedakan kita makhluk yang lain. Jadi ada satu penukilan adab-adab makan. Dalam hadis ini dijabarkanlah ada berapa adab makan yang mesti kita perbuat ketika kita mau makan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja di antara? Yang pertama adalah dari hadis ini disebutkan wazkuru smallah, menyebut nama Allah. Udah kumpul sama-sama mungkin ramai-ramai makan bajambar kan itu kan. Kadang bedanya makan ramai-ramai. Makan bajambar nih kadang bawaannya apa namanya ini? Sodak makan tuh puas. Makan sendiri kita tak selera.
Tapi kalau makan ramai-ramai, ada semacam semangat makan kalau kita makan ramai-ramai. Kan itu. Selain makan acara kenduri, kan itu kan, makan bajampah. Begitu juga kadang udah ada lagi itu kadang sudah kita bersemangat makan rame-rame. Ini ada pula lagi makanan tuh sederhana tapi puasnya minta ampun. Apa itu? Makanan orang meninggal dunia. Kan itu kan? Sederhananya ikan asin, apa namanya yang putih itu, kuah putih. Kalau santan putih, masuk sambal belacan, sayur kol. Itu saja, tapi rasanya lebih kenyang rasa daripada makan di kafe. Itu saja, tapi puas. Mungkin keikhlasan itu tadi lah, keikhlasan orang menyumbang. Ini, jadi jangan pada ikut-ikutkan kalau seandainya nak makan silahkan. Adakah kita menyusahkan ahli keluarga si baik? Tidak. Kenapa? Ini sumbangsih masyarakat, sumbangsih keluarga. Adapun hadis yang mengatakan tentang keluarga Ja'far kan itu kan, mengatakan isna'u, siapkan kamulah makanan kepada li ahli Ja'far, kata Nabi, siapkan kamu makanan kepada ahli Ja'far. Memang sunnahnya orang takziah kasih makan orang meninggal dunia, keluarganya. Yang dikatakan keluarga bagaimana? Yang tanggungan dia dalam nafkah, itu dikatakan keluarga Ja'far, anak dan bininya. Apakah kita menyelisih yang kita buat? Tidak. Memang itu yang kita lakukan. Yang menyiapkan makan ini semuanya, yang mendandang, masak air, siapa semuanya? Keluarganya atau tetangga? Tetangga. Anaknya bini yang memasak atau keluarga jauh? Keluarga jauh. Yang dilarang itu adalah keluarga dekatnya, anak bininya menyiapkan makan untuk ahli takziah, baru tak boleh. Bisa makruh, bisa haram. Kita tidak, Bang. Anak bininya untuk di rumah. Yang mengamalkan sunnah itu kita sebenarnya. Cuman kita pula memberinya bahan mentah lah pula. Ada yang mengantar boras, sagoni, ada yang mengkasih gula, ada yang mengkasih teh, kan itu. Orang belakang pula mengkerojokannya pula. Maka apa bahasa si ahli bait? Ucapan terima kasih atas belasungkawa, atas bantuan dan sebagainya. Kan itu. Kenapa? Karena dia merasa kalau seandainya dia sendiri timpa musibah menyiapkan semuanya ini tak mampu. Masyarakatlah yang menolong, tetanggalah yang menolong, tetangga seluruh. Jadi jangan bilang bahwa mengasih makan ahli takziah itu dengan serta merta tanpa memandang secara spesifik, tanpa memandang hal yang lain, dikatakan langsung bid'ah, haram dan sebagainya. Tengok dulu. Yang dikatakan haram itu bila ahli keluarga yang dia tanggung nafkah itu yang menyiapkan makan kepada ahli takziah. Ini sumbangsih masyarakat, ini bantuan orang, ini bantuan SKM, SKS Kemalangan, bantuan orang ini. Itu yang disedekahkan balik, bukan dari harta warisan si mayit yang diberikan, ini disedekahkan balik. Nah ini memang beda, memang awaknya sodat makannya apa bersimbah lagi, tambah pula lagi kadang. Itulah keikhlasan tadi orang yang menyumbang tadi. Kenapa? Kadang orang bersedekah kemalangan jauh lebih ikhlas daripada menyumbang untuk pesta. Itu jauh. Mau kadang sodat lahap gitu kan, batamu-tamu pula lagi. Ya. Apa di antara adab yang dianjurkan kita ketika mau makan dalam riwayat hadis ini? Pertama adalah tasmiyatullah, tasmiyatulillah endal badah, yaitu adalah membaca bismillah. Ini baca tasmiyah ketika kita memulainya, indal badai, ketika memulai hendak makan, maka bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan dalam hadis, kullu amrin dibalin la yubalu bismillah fa huwa aqta. Setiap amalan yang tidak diawali dengan basmalah, setiap perbuatan yang tak dimulai dengan bismillah fa huwa aqta, maka terputus keberkahan. Maka kita dianjurkan membaca bismillah. Andai kata sudah terlanjur Ustaz, di tengah-tengah makan kita lupa membaca bismillah, bagaimana? Akan Nabi mengajarkan kita bismillahi fi awalihi wa akhirihi, itu dibaca.
Di tengah makan atau di tengah asik kita minum cendol, minum es, lupa tadi di awal baca bismillah, maka bacanya bismillah fi awalihi wa akhirih. Bismillah fi awalihi wa akhirih. Itulah dibaca kalau seandainya kita ini terlupa. Nah, maka banyak-banyak kita ini ketika kita ini makan, minum, membaca bismillah, membaca basmalah, agar berkah yang kita makan. Yang kedua yang katakan para ulama adalah tanawulut ta'ami bil yadil yumna, makanlah dengan tangan kanan. Itu pesan Nabi dalam hadis, idza akala ahadukum falyakul bi yaminih. Apabila kalian makan, maka gunakanlah makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Nah ini, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW dinukil dalam beberapa riwayat, bila Nabi melakukan suatu perbuatan yang itu perbuatan baik, Nabi selalu mengawali dengan tangan kanan, dengan bahagian kanan. Maka itu riwayat ketika Nabi pakai sandal, na'lun, pakai sandal, Nabi mendahulukan kaki kanan. Ketika Nabi bersisir, Nabi mendahulukan sebahagian kanan, kanan dulu. Nabi memakai pakaian, mendahulukan tubuh yang kanan. Nabi makan dengan kanan, tangan kanan. Tapi bila perbuatan yang jorok, biasanya Nabi mendahului dengan kaki kiri. Apa contohnya? Masuk kamar mandi. Ketika depan pintu kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khubais, kaki kiri. Kaki kiri. Dari situ juga Allah kata Imam Nawawi, mana tahu kita mendagangi tempat-tempat yang subhat, tempat-tempat yang tak ada di situ keberkahan, masuk dengan kaki kiri. Apabila contohnya misalnya adalah tempat-tempat kedai kopi misalnya. Di situ kan tempat berkumpul, tempat bertokak, tempat mencatuh, mentoruk kan itu kan. Jangan kaki kanan, kaki kiri masuk awal. Ya. Karena tempat subhat kan itu. Tapi kalau ke masjid kaki kanan. Masuk ke dalam rumah kaki kanan. Maksudnya tempat-tempat itu kita kaki kiri kita masuk. Ini adalah pesan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya ada orang kidal bagaimana Ustaz? Kalau adanya orang kidal bagaimana? Saya lupa dari mana saya baca itu, keterangan para ulama. Tetaplah berikhtiar dan berusaha untuk membiasakan organ tubuh yang kanan bila perbuatan baik. Andai kata tak bisa, andai kata juga tak bisa, setidaknya satu hal tetaplah dengan kanan diusahakan. Nabi itu makan. Ketika makan, minum, usahakanlah tangan kanan. Mana tahu pula dia orang kidal kan itu kan. Nulis kidal, menghapus kidal, nyapu kidal, batukam kidal, mancet kidal. Bila yang lainnya dia kidal, setidaknya kata ulama, makan dan minum hendaknya itu kananlah. Kalau yang lainnya tak bisa juga usahakan. Kenapa? Ini keteledoran kita nih biasanya. Tak kita apa waktu kecil sehingga terbiasa kidal. Ini adalah yang kedua dianjurkan oleh para ulama adab ketika makan, yaitu makanlah dengan tangan kanan. Selanjutnya yang ketiga, al-julus alal ardi awil julusi bisyaklin jama'i. Ya, bisyaklin jama'i. Yang ketiga adalah al-julus alal ardi, ya, sunnah duduk di bawah lantai. Jadi sunnah itu duduk di bawah makan daripada bermeja. Maka dulu ada dosen saya, dia cerita dari mulai kawin sampai beranak cucu tak pernah beli meja makan. Dosen saya itu Ustaz Abu Bakar. Saya tak tahu masih hidup lagi belum, tak tidak tahu. Dosen tafsir saya. Dulu masa saya dia dulu BKM-nya Masjid UIN tersebut. UIN dulu dia BKM Ustaz Abu Bakar. Dosen tafsir. Dia katakan itu dari mulai dia menikah, orang Mendeling, Kecamatan Purban. Dari mulai menikah sampai beranak cucu tak pernah beli meja makan. Asalkan makan di bawah. Asalkan makan di bawah. Turunkan dari dari lemari makanan, suruhnya makan di bawah. Awil julus bisyaklin jama'i, dan duduklah dalam kondisi bergabung.
Artinya makan rame-rame lah. Kalau makan tuh harus rame-rame, itu yang disunahkan. Jangan kita ini yang menjadi satu penyakit dan terkira yang banyak. Itu makan masing-masing. Jadi dengan ayah makan sendiri, bini makan sendiri, anak makan sendiri. Padahal di antara petuah kata para ulama, kita ini bisa kadang bercerita dalam persoalan hidup, masalah hidup, anak bisa curhat, makan sama-sama inilah. Bisa kadang cuma anak sekolah tadi. Nah, ketika makan bersama nih, ada kedekatan kita dengan anak. Ini kadang tidak. Pisah-pisah pula makan. Ayah tadi mana, bini tak makan di mana, anak tadi makan mana. Ada kan satu rumahnya, tapi ayah di atas meja, bini ke dapur, anak makan di muka teras. Ada pula di meja tamu, pisah-pisah ya. Maka adabnya adalah duduk di atas lantai, menunjukkan ketawaduan. Yang kedua adalah bisa kita nih bercengkrama, bisa cerita, bisa menanyakan persoalan hidup, apa masalah, dengan duduk jama'i, makan ramai-ramai, kumpul kita.